Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilu, selamat bergabung di podcast Ngider, ngobrol bareng pemilu dan demokrasi. Podcast yang dikelola oleh KPU Kepulauan Seribu ini nantinya akan membahas dan mengupas secara detail informasi seputar kepemiluan, baik secara general maupun spesifik tentang masa tahapan pemilu di Kepulauan Seribu. Perkenalkan, saya Destri Natali yang akan memandu sesi ngobrol-ngobrol pada podcast perdana KPU Kabupaten Kepulauan Seribu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kepulauan Seribu ya. Oke, langsung aja saya perkenalkan narasumber pada sesi ngobrol-ngobrol podcast perdana kita. Telah hadir bersama kita Bapak Murhofik SE yang biasa kita sapa dengan panggilan Bang Opoy. Beliau ini adalah Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Seribu. Selamat datang Bang Opoy, apa kabar? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat-sehat ya Bang ya. Ini lagi di masa-masa seperti sekarang ini paling penting banget tuh emang kesehatan ya Bang, nomor satu ya Bang. Oke Bang Opoy, boleh dong sedikit cerita dulu nih pengalaman Bang Opoy terkait kepemiluan sebelum menjadi penyelenggara pemilu. Bisa diceritain dulu Bang. Ya, terima kasih Mediastri. Sebelum saya menjadi penyelenggara pemilu, saya pernah menjadi pemantau pemilu, yaitu di UNFREL, University Network for Free Election. Yang selanjutnya setelah saya berkutat di UNFREL untuk pemilu 2004, saya menjadi KPPS di TPS 05 Pulau Untung Jawa. Nah, di situ saya mulai mengetahui bagaimana proses pemilihan secara langsung oleh masyarakat setempat. Selanjutnya saya juga pernah menjadi KPPS untuk pemilu tahun 2009. Sama bertugas di TPS 05 di Kelurahan Pulau Untung Jawa. Dan di situ saya melihat ada potensi kecurangan terhadap pemilih-pemilih yang ada di Pulau Resort. Karena kebetulan untuk TPS 5 ini berada di Pulau Resort Bidadari dan Pulau Air serta Pulau Unrus. Jadi untuk pemantauan di sana kurang maksimal. Nah, setelah itu saya mencoba menjadi Panwascam untuk Pilkada DKI tahun 2012. Dari Panwascam saya juga mencoba mendaftar di KPU Kepulauan Seribu pada tahun 2013. Akhirnya saya dilantik pada tahun 2013 sampai periode sekarang. Jadi sampai tahun ini, sampai detik ini saya masih menjabat. Ini adalah kedua kali periode saya menjabat jadi komisioner KPU. Nah, untuk periode ini saya kebetulan menjadi Ketua KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Begitu Mbak Mediastri, sekedar info sedikit. Oke, ini panjang banget ya ini pengalamannya ya Bang Opoy ya, sebelum jadi penyelenggara pemilu aja udah panjang nih. Oke, saya tertarik nih Bang sama pengalaman Bang Opoy yang pernah menjadi relawan di UNFREL ya, di pemilu perdana pasca reformasi tahun 99.
Apa sih sebenarnya Unfrail itu Bang? Ya, kalau itu dari namanya gitu ya, kedengerannya tuh kayak lembaga luar negeri gitu ya. Apa beneran ini dari lembaga luar negeri atau sebenarnya dari dalam negeri gitu? Coba tolong dijelasin gitu Bang. Oke. Sebenarnya Unfrail itu adalah lembaga dalam negeri. Cuma waktu itu memang mahasiswa action aja, pakai nama luar negeri. Oh gitu. Jadi kesannya itu ada lembaga luar negeri. Tapi pada prinsipnya Unfrail itu adalah lembaga dalam negeri yang bertugas untuk memantau pemilu pada 99. Jadi tadi saya sudah sedikit-sedikit sampaikan, Unfrail itu adalah University Networking for Free Election. Jadi pemantau pemilu dari mahasiswa intinya. Nah itu tujuannya yaitu bagaimana kita ikut serta dalam pemilu di 19 yang membebaskan pemerintahan yang sudah dianggap oligarki dan otoriter. Jadi misinya seperti itu. Tetapi pada kesempatan tahun 99 itu memang sebelumnya terjadi gejolak pergulatan demonstrasi mahasiswa yang mana pada hari itu, pada waktu itu mahasiswa menjadi sesuatu yang sangat dipercaya, maksudnya lembaga maksudnya orang yang dianggap dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, dari itu kita waktu itu ditugaskan di Cikini. Apapun masalah di TPS, ya kita pernah tugas di Cikini. Waktu itu ditugaskan oleh Bang Todung Mulia Lubis itu, waktu itu koordinatornya. Nah ditugaskan, jadi semua permasalahan di TPS yang ada, baik itu dari penyelenggara seperti KPPS maupun yang lainnya, itu semua diselesaikan oleh pemantau pemilu, yaitu Unfrail. Jadi saya ingat benar, ketika ada permasalahan surat suara yang salah coblos saja, itu keputusannya ada di Unfrail. Luar biasa waktu itu Unfrail bisa menjadi orang yang dipercaya nomor 1 pada TPS tersebut. Jadi itu sekilas info. Jadi kalau memang kita dibentuknya itu, seingat saya tuh 5 Oktober tahun 1998. Jadi Unfrail itu dibentuk dan dikoordinasiin oleh Bang Todung Mulia Lubis, ya kalau nggak salah. Oke, keren juga ya itu, dari peran mahasiswa aja bisa efeknya sampai segitunya gitu ya Bang ya. Oke, kalau dari pengalaman Bang Opoy sendiri nih, ketika sudah menjadi penyelenggara pemilu, kan tadi Abang jelaskan tuh sejak di tahun 2004 sampai 2009 jadi KPPS ya Bang ya. Iya. Lalu menjadi Panwascam Pemilu Kada 2012 sampai menjadi komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Seribu itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Sebenarnya pengalaman apa aja sih Bang yang Abang dapat selama melaksanakan tahapan pemilu maupun pemilu kada di DKI Jakarta ini Bang? Oke. Jadi memang banyak masalah ya di Kepulauan Seribu tentunya. Kita banyak menemukan ilmu ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Terutama untuk saya pribadi, saya bisa menemukan bagaimana demokrasi di Pulau Seribu itu ditegakkan, bagaimana demokrasi di Pulau Seribu itu berjalan dengan baik. Tetapi acap kali yang menjadi permasalahan di Kepulauan Seribu ini adalah apatisme dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan pemungutan suara. Jadi ikut serta itu apatis sekali, karena waktu itu Pulau Seribu memang pada zamannya saya menjadi KPPS itu belum terbentuk. Tahun 2004 tahun 99 itu Pulau Seribu belum ada. Jadi Pulau Seribu itu dibentuk pada tahun 2001.
sesuai dengan PP 50 tahun 2001. Jadi 2013 saya baru masuk jadi KPU. Nah, dari situ, jadi sebelumnya saya sedikit menjelaskan ya tentang Pulau Seribu, karena semua masyarakat juga belum tahu kalau Pulau Seribu itu bukan pulaunya ada 1000. Jadi pulaunya nggak sebanyak itu ternyata ya Bang ya, nggak sampai 1000. 110 pulau. Oke, 6 kelurahan, 2 pulau. kecamatan. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau untuk wilayah memang lebih besar lautan dan daratannya. Nah, dari besarnya lautan yang ada di Kepulauan Seribu itu membuat memang kendala di dalam penyelenggaraan pemilu. Tentunya nanti berefek kepada pengiriman logistik pemilu serta sosialisasi terhadap masyarakat marginal yang dianggap jauh dari perkotaan, dari keramaian seperti Pulau Sabira, atau pemilih-pemilih yang ada di perusahaan minyak MNWJ. Nah, jadi memang ironis sekali sistem SOP yang dilakukan oleh KPU RI terhadap semua jajarannya adalah sama. Tidak ada wilayah yang berbentuk kepulauan, tapi dianggap kedaratan. Nah, jadi pengalaman yang sangat menarik itu, kita bisa bagaimana SOP itu bisa kita inovasi supaya agar pemilu di Pulau Seribu itu berjalan dengan baik. Karena dari segi penganggaran semua disamakan oleh KPU daratan, maksudnya. Kalau Pulau Seribu seperti penganggaran kapalnya tidak ada. Jadi kita bagaimana memutar otak agar pemilu berjalan dengan baik, terutama pendistribusian logistiknya sampai ke TPS sesuai dengan waktu. Nah, jadi itu jadi kendala dan tantangan di Kepulauan Seribu itu memang sangat menarik. Jadi saya pikir dengan jumlah daftar pemilih yang sangat kecil itu sebenarnya gampang kita kelola. Tetapi pada kenyataannya kita harus memutar otak, berpikir dengan tepat, karena kalau tidak tepat maka akan menjadi kegagalan, akan menjadi sesuatu yang tidak berefek baik terhadap penyelenggaraan pemilu di Kepulauan Seribu. Gitu, Mindasri. Oke, Bang. Nah, ini kan dari penjelasan Abang tuh ya sesuai banget ya sama rangkap jabatannya Abang nih ya di sini. Bang Opo ini kan merangkap jabatan gitu ya sebagai Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Seribu sekaligus sebagai Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik ya, seperti yang tadi Abang jelaskan terkait dengan logistik dan keuangan. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, gimana sih teknis pengelolaan keuangan dan pendistribusian logistik ke sebaran pulau-pulau sampai ke TPS-TPS-nya nih yang di Kepulauan Seribu? Kan seperti yang tadi Abang jelaskan bahwa penganggarannya itu kalau dari pusat ya itu disamakan dengan daratan gitu. Nah, itu gimana tuh Bang untuk penyiasatannya? Ya kan karena pasti nggak bisa sama dong ya pas pelaksanaan kegiatannya, realitanya itu tidak mungkin sama gitu ya. Nah, gimana itu Bang menyiasatinya seperti apa kalau dari Abang sendiri? Alhamdulillah, saya sebenarnya intent ya dengan cara penganggaran di KPU RI terhadap KPU yang bersifat kepulauan, karena memang anggaran kita sama semua. Tapi untuk merubah atau membuat penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan baik, maka kita perlu didukung oleh sekretariatan yang handal, yang mampu bisa merevisi dan mengerti
keadaan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah yang selama ini saya menjabat dari tahun 2013, Setariatan di Kepulauan Seribu ini sangat sekali membantu karena mengerti bagaimana kondisi wilayah sehingga para setaris dan para kasubagnya itu bisa merevisi akun maupun nomenklatur agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. Contohnya saja begini, tidak ada anggaran kapal untuk pendistribusian logistik atau monitoring ke TPS. Nah, kita memakai dua cara. Kita merevisi anggaran yang ada dan kalau tidak sama sekali tidak bisa direvisi, maka kita bisa minta bantuan ke pemerintah daerah. Karena walaupun bagaimana sesuai undang-undang, pemerintah daerah wajib memfasilitasi kalau kita membutuhkannya. Untuk itu kita harus bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan harus bisa berkolaborasi dengan para setariatan, ada setaris dan para kasubagnya. Jadi sebenarnya ini adalah permasalahan yang cukup lama ya, yang dinantikan atau yang dialami oleh para penyelenggara pemilu sebelum saya. Jadi kalau bicara tentang pendistribusian logistik, kita jelaskan juga di sini untuk pendistribusian logistik pemilu maupun pemilu kada, kita akan memiliki atau merencanakan semua logistik masuk ke kantor pusat, maksudnya yang di daratan. Nah, setelah di kantor Mitra Praja ini, di kantor daratan, di gudang Mitra Praja ini sudah terkumpul semua dan kita sortir dan lipat, maka kita akan kirim kepada masing-masing PPK. Nah, melalui Marina Ancol. Jadi kita menggunakan kapal. Nah, di situ bisa memaksimalkan anggaran yang ada. Tetapi kalau tidak bisa, tidak ada juga di anggaran, maka kita pinjam ke Pemda agar pendistribusian logistik yang sudah kita siapkan di gudang daratan ini yang ada di Gedung Mitra Praja, kantor perwakilan, itu bisa tersalurkan ke pulau, ke kecamatan masing-masing. Nah, setelah itu untuk H-1 kita sudah harus wajib dan tidak logistik harus sampai ke TPS masing-masing. Karena itu udah amanat undang-undang. Karena prinsip-prinsip di logistik itu harus kita penuhi. Salah satunya adalah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu. Nah, tepat waktu ini kalau sampai meleset, maka kita akan dianggap menjadi penyelenggara yang tidak profesional. Nah, jadi walaupun bagaimana, kita harus tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran. Nah, kalau tidak tepat jumlah juga, itu pasti akan berakibat fatal. Karena nanti akan menggelembungkan dana atau anggaran untuk mengambil kekurangannya. Contohnya, kekurangan plano saja itu bisa kita sampai habis puluhan juta. Bayangkan kalau di darat cuman 10.000 seandainya. Naik ini ya, sekali jalan naik ojek ya Pak. 10.000 kelar. Kita di atas 10 juta bos. Karena sewa kapal, segala macamnya. Kalau kita enggak sewa kapal, kalau naik reguler, pasti akan telat, tidak tepat waktu. Pasti nanti semua kena sanksi. Jadi itu yang harus diperhitungkan dalam pendistribusian logistik di wilayah Kepulauan Seribu. Oke. Kayak di logistik itu kan ya Bang, ada beberapa, maksudnya yang
dari Pulau Seribu sendiri, maksudnya dari KPU Pulau Seribu sendiri itu tidak tidak mencetak gitu. Jadi kan nunggu dari distribusi dari KPU RI ya, baru disalurkan kemudian gitu kan Bang. Nah ini untuk ketepatan waktu, ini tadi kita lagi ngobrolin soal ketepatan waktu nih Bang. Nah itu gimana tuh Bang buat kira-kira nge-pushnya nih jurus nge-pushnya biar dari KPU RI itu tepat waktu untuk sampai ke Pulau Seribu, ke KPU Pulau Seribu, yang kemudian KPU Pulau Seribu itu mendistribusikan dengan waktu yang tepat gitu ya. Karena pastinya kan kalau misalkan nih Bang disamakan dengan wilayah lain gitu ya, distribusinya dibarengin nih, jadi wilayah DKI Jakarta seluruhnya sama, waktunya sama, itu kan kalau di wilayah lain bisa langsung di drop gitu aja ya dalam sehari lah. Kalau di Pulau Seribu kan kayaknya nggak mungkin begitu ya Bang. Itu gimana tuh Bang buat pendekatannya ke KPU RI biar lancar gitu untuk pendistribusian, ngirimnya biar lebih cepat atau gimana gitu Bang? Ya benar sekali Mbak Destri, ini sangat nyata. Kalau kita tidak berkoordinasi secara intens terhadap kepada KPU RI melalui KPU Provinsi DKI, ini pasti semua urusan yang daerah kepulauan ini akan pasti terlambat. Nah inilah fungsinya kita berkoordinasi dengan pimpinan kita untuk segera mencetak atau menyampaikan atau mendistribusikan ke kita semua sesuatunya yang berkaitan dengan pemilihan di TPS. Karena kita juga tidak serta-merta memikirkan hanya cuman itu, tapi kita faktor cuaca kita juga berkoordinasi dengan pihak BMKG. Jadi apakah ada badai atau tidak? Nah, pernah kejadian terhadap kita waktu pilkada itu. Jadi kita sampai 12 jam, yang seharusnya 6 jam kita berjalan dalam perjalanan laut, tetapi 12 jam. Karena apa? Faktor cuaca. Jadi kita melipir ke pulau-pulau kecil yang terdekat di daratan. Contoh, sebelum kita menuju ke pusat logistik kita di Pulau Panggang itu, jadi kita melipir dulu, menepi untuk berlindung cuaca di Pulau Bidadari. Nah, setelah kita cuaca berkurang, melipir lagi ke Pulau Untung Jawa, melipir terus sampai akhirnya kita malam jam 12 malam itu sampai di Pulau Pramuka, Pulau Panggang. Jadi ceritanya itu, makanya kita untuk pendistribusian logistik ini sebelumnya kita harus intens berkoordinasi agar percetakan di pabrik-pabrik itu segera untuk dicetak, untuk disampaikan ke Kepulauan Seribu. Nah, jadi harus intens kita berkoordinasi dengan KPU RI melalui tentunya KPU Provinsi sebagai pimpinan kita. Oh, jadi emang benar-benar harus kayak ngejar-ngejar gitu ya Bang, kitanya ya yang harus ngejar-ngejar ke sana ya, ke pimpinan yang di atas nih, supaya gimana nih biar cepet dikirim ke Pulau Seribu. Iya, malu nggak malu kita harus mau terus-terusan kita koordinasi. Iya betul, penting banget emang koordinasi ya Bang ya. Oke, kalau untuk di pemilu 2019 sendiri kemarin tuh Bang, itu kalau buat di KPU Kepulauan Seribu ada nggak sih kendala khususnya gitu Bang? Kalau kemarin kan soalnya pemilu yang kemarin itu agak yang lebih rame gimana gitu ya. Kalau di Pulau Seribu sendiri gimana tuh Bang? Iya, jadi sebenarnya tantangan kita di Pulau Seribu adalah mempertahankan partisipasi pemilih ya. Artinya kalau kita mempertahankan partisipasi pemilih, karena memang dianggap Pulau Seribu itu paling dominan ya, paling baik, paling tinggi partisipasinya di kota-kota lain di DKI Jakarta. Nah, untuk mempertahankan ini kita perlu kerja ekstra. Kita perlu turun ke lapangan sampai ke ujung pulau yang terjauh seperti Sabira. Kita sosialisasikan bahwa pemilu adalah penting buat buat keberlangsungan hidup bernegara. Nah, alhamdulillah partisipasi itu kita
kita raih 82% ya kayaknya. Kalau saya nggak salah 82%. Jadi itu pun juga menjadi partisipasi yang tertinggi di wilayah DKI Jakarta. Kita jangan melihat Pulau Seribu ini di sebelah mata. Karena walaupun memang daftar pemilihnya sedikit, tetapi tantangan untuk melakukan tahapan ini di wilayah Kepulauan Seribu sangat sulit. Terutama kita memperhitungkan faktor cuaca. Jadi kedepannya mungkin kita akan lebih maksimal lagi berkoordinasi dengan terutama kendala-kendala yang ada di perusahaan-perusahaan minyak ya. Karena memang perusahaan-perusahaan minyak di sana itu milik BUMN. Jadi kita harus wajib intent berkoordinasi. Kalau tidak nanti di sana nanti malah tidak akan terjadi pemilihan, tidak ada pemungutan suara di sana. Karena memang bayangkan saja kemarin saya ke sana itu untuk naik ke rignya ke tempat dia mana penguburan minyak itu, tempat orang bekerja di sana, itu melakukan kapal Pertamina tetapi dikerek gitu. Jadi kayak orang ngambil barang di kruk begitu, diangkat, dipindahkan ke rig itu. Karena memang cuacanya sedang ekstrim, ombaknya besar. Kalau merapat ke mana? Ke rignya itu, keriknya itu akan pecah kapalnya. Maka sistemnya adalah ini. Jadi nggak semuanya kapal bisa merapat ke situ, gitu, sandar nggak bisa. Ya. Ada kapal khusus, makanya kita juga sulit kalau seandainya PHE ONWJ maupun PHE OSES tidak memfasilitasi kapal untuk menuju ke rig-rig yang ada di anjungan wilayah kerja PHE ONWJ maupun PHE OSES. Jadi itu kendalanya Midestri. Tapi untuk yang lain masih kita bisa kita siasati dengan internal kita untuk masalah anggaran. Insya Allah mudah-mudahan untuk pemilu 2024 kalau tidak ada pandemi kita bisa melaksanakan tahapan dengan normal, tidak adanya masker dan tidak adanya APD lah bahasanya. Ya mudah-mudahan saja terlepas dari pandemi. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya Bang ya pandemi segera berlalu ini benar-benar kita biar nggak sesak napas juga kayak gini kita ya Bang. Kita ini ngomong pakai ini kan ngap-ngapan juga. Oke. Jadi emang di Kepulauan Seribu ini emang karakteristik geografisnya itu yang menjadi tantangan tersendiri ya Bang ya bagi penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Kepulauan Seribu khususnya terkait dengan pendistribusian logistik. Oke, terima kasih Bang Opo yang sudah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol di podcast kita. Sehat-sehat selalu ya Bang ya. Makasih banyak buat yang udah nonton. Sekali lagi saya ingatkan untuk like, komen, dan subscribe video-video yang ada di channel YouTube KPU Kepulauan Seribu. Jangan lupa ya, subscribe ya. Saya Destri Natali, salam KPU melayani. Sampai ketemu di episode podcast Ngider ngobrolin pemilu dan demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.